Arab Bapak gimana? Bahasa Siapa yang Yunani nggak tahu? bahasa Yunani Siapa yang itu nggak di tahu? zaman Yesus, Pak. Nah, terus kemudian Lah, mereka pergi ke Arab. Istrinya Muhammad itu pakai bahasa Yunani apa pakai bahasa Arab, Pak? ya bahasa Arab. Nah, iya istrinya Bahasa Muhammad kan Arab. Kristen, Pak. Kata Istrinya siapa Kristen? Ya itu keliru kamu. baru tahu ini beda Oh. lagi ajarannya ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi istrinya Ya Muhammad bukan saya Kristen tahu ya, Pak? katanya Waroko bin Naufal juga Kristen. Itu kesalahan besar. Oh ya. Iya. Jadi nggak ada orang Kristen di Arab ya Pak waktu itu ya Pak? Loh, ya ada. Tapi Hah? Kristen apa? Dan juga Orang ada Kristen pengikut Yesus. memanggil Tuhannya apa Pak? Memanggil Elohim apa Pak? Memanggil Theos apa Pak? Orang Kristen di Arab. Orang Kristen di Arab. Iya, Kalau manggil Theos orang apa Kristen Pak? di Arab kalau memanggil kalau Manggil Theos Tuhan apa? ya Rob. Kalau menyebut nama Allah ya Allah. Nah iya, Jangan Allah. disamakan. Kalau ayat ini jelas salah. Wal kalimatu huwallah. Pak, Ngawur ini. orang Kristen di Arab kalau manggil Kurios kan tadi Rob. Kurios itu kan Tuhan, manggilnya Rob. Terus manggil Theos. Theos itu dewa Pak. Manggilnya apa Pak? Nah, kalau Theos bahasa Arabnya ilah, bukan Allah. Hah? Ilah. Lah, makanya belajar bahasa Pak, Arab kalau ingin Pak, tahu. Bapak baca Al-Maidah, Pak. Orang Kristen di Arab memanggil Yesus itu Allah, Pak. Siapa yang nggak tahu? Karena dia menganggap Yesus itu Allah. Al-Quran sendiri itu mengatakan. Sebelum Muhammad lahir, orang Kristen di Arab sudah memanggil Yesus Allah, bukan ilah, Pak. Menyebut ilah juga, menyebut Allah juga. Di Al-Quran itu loh ada. Jadi, Coba surat Al-Maidah jelaskan, ayat 72. Yesus itu sebelum Muhammad lahir sudah dipanggil Allah di Arab. Jadi Allah iya, itu dipanggil oleh orang Kristen, ya, orang Kristen itu. Sebelum ya? ada agama. Sebelum ada apa? Nanti potong terus. Sebelum ada agama Islam, ya orang Kristen di Arab sudah memanggil Yesus itu Allah, Pak. Kok ya, apa yang nggak tahu? Nah, Bapak sudah. Nah, terus di Al-Quran itu ada ayatnya. Coba saya tunjukkan ya. Di Al-Quran itu ada ayatnya. Usah, Pak. Terus ini kenapa salah ini, Pak? Yohanes 1 ayat 1 kenapa salah? Yesus itu kan disebut Theos oleh orang Kristen. Nah, orang Kristen berkata bahwa Yesus adalah Theos. Itu memakai kata wal kalimatu huwa ilahun, bukan huwa Allah. Theos. Ngarang nih Bapak nih. Bahasa Arab itu jangan ngomong Arab. Memalukan itu. Saya nggak ngomong Arab, saya cuma nunjukin ayat-ayatnya saja bahasa Arab. Bapak yang ayatnya ini terjemahnya salah ke bahasa Arab. Ini yang ngomong salah Arab, itu. Ini yang terjemahkan bahasa Arab lebih fasih daripada Bapak ini, Pak. Saifuddin aja mungkin lebih fasih bahasa Arab daripada Bapak. Kata siapa Saifuddin baca Quran belepotan gitu? Siapa bilang? Saifuddin itu saya tes ngomong Arab sama orang-orang Arab yang di sini lancar semua. Nginjili orang-orang Arab yang telepon, Pak. Kata siapa? Saya tahu kok riwayat hidupnya Saifuddin. Bapak nonton video saya kemarin live itu loh, orang Saifuddin ngomong sama orang Irak, Pak. Saifuddin, ya. Ayo suruh ketemu saya. Saifuddin. Oh ini ayatnya salah. Wal kalimatu huwa. Ini aja udah salah. Mau salah dari mana? Pak, Bapak belum lahir ayat ini sudah ada, Pak. Muhammad belum lahir ayat ini sudah ada. Enak aja salah gimana Bapak ini? Inilah kamu nggak tahu. Alkitab diterjemahkan ke bahasa Arab itu tahun berapa? Alkitab dalam bahasa Arab itu sudah ada dari sebelum zaman Muhammad, Pak. Ngawur. Coba dibaca. Kalau Bapak tanyanya Alkitab yang lengkap, itu baru ada tahun 1500-1700-an. Tetapi Alkitab yang secara satu-satu, ya satu buku itu sudah ada. Kitab Mazmur sudah ada belum di tahun 700-an. Ada yang berbahasa Arab, baru jauh, ditulis dalam bahasa Arab, abad ke-9 Masehi, 2 abad setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelum Muhammad itu sudah ada Pak Alkitab di dalam bahasa Arab. Kitab Mazmur, yang berbahasa Arab. Nah, Bapak mainnya kurang jauh. Loh, Sa'diyah Ghayon saja itu baru menulis perjanjian lama dalam bahasa Arab. Dan dia kan lingkungan... saya bilangnya kitab Mazmur, Pak. Ya? Saya bilang ada Alkitab itu dulu terpisah-pisah yang pergi ke Arab itu. Karena orang Kristen pergi ke Arab, ya kan? Mengalami aniaya di Roma, sebelum Roma menjadi agama negara, mereka semua pergi ke seluruh dunia. Jadi itu, salah satunya ke Arab. Dan mereka membawa, dan mereka kemudian menyalin dalam kalau Anda ngerti bahasa Arab, coba saya bacakan ya, Yohanes ini. Pak. Wal kalimatu, ya, huwallah. Apa sih perbedaan antara kalam dengan kalimat? Pak. Saya ingin tahu dulu. Pak, kita fokus aja Pak tadi kata Allah saja tadi. Lah iya, sekarang fokus pada ayat ini. Kok jangan lari loh ya. Kamu jangan lari loh ya. Sekarang saya tanya, di sini ada kesalahan wal kalimatu huwallah. Ini seharusnya bukan wal kalimatu tapi wal kalamu. Kalau kalimat itu hanya satu kata. Kalau beberapa kata susunan kata itu kalam. Ya. Lalu masalahnya di mana? Loh, ya salah wal kalimatu, itu hanya satu kata. Masa Tuhan itu hanya ha ho gitu aja. Satu Tuhan kata. Itu emang harus ngomongnya berapa banyak? Memang Bapak yang nentuin Tuhan harus ngomong banyak
Emang kayak Loh, Bapak banyak ya. ngomong baru bisa jadi? Sebentar. Tuhan itu cukup sekali ngomong itu, Sebentar, Pak. Paul Jang. Yehi wa yehi kun fayakun. Jadi, Pak, nggak usah pakai banyak ngomong, Pak. Kun itu berapa kata? Hah? Pak? Masa Tuhan hanya bawa apa mengucapkan hanya kun. Kalau kalimat itu satu kata. Kalau susunan kata dalam bahasa Arab, ya kalimat bahasa Indonesianya adalah kata. Pak, Tuhan nggak Jamak pakai dari bahasa Arab, kalimat Pak. adalah kalam. Tuhan nggak pakai bahasa Arab, Pak. Kalam dalam bahasa Indonesia artinya kalimat. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan bahwa wal kalimatu walau jelas salah, masa Tuhan itu hanya punya apa kosakata satu kata saja. Coba baca baik-baik itu, Semuanya Pak. sudah salah ini. Ya. Kenapa salah, Pak? Kenapa kalau cuma satu, Pak? Memang Tuhan nggak boleh punya satu kalimat saja, Pak. Dengan satu kalimat saja terjadi semuanya, Pak. Bukan persoalan itu, ya. Loh, Bapak nggak percaya Tuhan Maha Kuasa dengan satu huruf saja, Pak? Satu iota pun dari hukum Taurat tidak boleh dilenyapkan. Satu iota pun, Pak. Masa nggak sanggup Tuhan menciptakan seluruh satu kitab Injil itu ada iota? beberapa kata. Ada berapa kata satu kitab Injil? Ada berapa kata? Pak, satu kitab Injil itu baru ada setelah penciptaan, Pak. Setelah ada Yohanes 1 ayat 1. Loh, Bapak konteksnya kemana-mana. Bapak konteksnya kemana-mana. Bapak kan nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menciptakan hanya dengan satu iota saja. Sebentar, saya mempermasalahkan. Bapak kurang iman itu, Bapak. Bapak itu kurang iman. Bapak berpikir bahwa Tuhan bodoh seperti Bapak. Ya. Coba harus banyak ngomong, kesalahan. Harus banyak ngomong baru bisa jadi. Harus banyak nipu baru bisa jadi. Loh, hanya nipu. Coba ini lihat itu loh. Ya, kesalahan terjemahan di ayat Injil Yohanes ini loh. Itu singular, Pak, bukan plural, Pak. Bapak sudah percaya saya itu singular. Iya, ini singular. Jadi cuma satu saja. Ya. Pada mulanya adalah firman. Ya, berarti hanya satu kata. Tuhan itu hanya punya satu kata. Kenapa kalau punya cuma satu kata? Hanya dengan sekejap saja jadi kok, Pak. Manusia yang perlu banyak kata-kata untuk bisa memahami, Pak. Tuhan hanya perlu satu kata saja. Satu titik saja. Satu iota saja. Itu untuk mencipta, ya. Tapi wal kalimat ini firman, ini artinya ya seharusnya kalam. Wal kalamu huwa ilahun. Jangan bukan ngarang loh ya. Pak. Ini sudah tertulis satu terjemahkan kitab sucinya saja salah. Itu singular, Pak. Sudah jelas singular, Pak, bukan plural. Bapak jangan ngarang. Justru ini salah. Jangan, Pak. Jangan dikarang-karang, Pak. Bapak nggak lebih hebat daripada penulis kitab suci. Ini loh terjemahannya loh salah. Wal kalimatu Allah seharusnya kalau ingin Hologos, Pak, itu singular, hologos, Pak, itu singular, Pak, bukan plural, Pak. Aduh, Bapak ini loh. Bapak masih nggak percaya saya ini hafiz, Pak. Itu singular, Pak, bukan plural, Pak. Hologos itu singular, Pak. Ini salah. Aduh, kok salah bagaimana? Singular kok salah. Ini Bapak bilang tadi itu cuma satu, harusnya banyak kalimat-kalimat. Saya sudah bilang bahasa aslinya dalam bahasa Yunani itu singular, hologos, Pak, bukan plural, Pak. Jangan ngarang, Pak, kalau sama saya, Pak. Tekstual. Bapak tadi pertama sebut pada mulanya Tuhan mencipta, pada mulanya adalah firman Tuhan menjadi manusia, itu aja sudah ngawur. Bapak suka ngarang, namanya sesat, Pak. Jangan suka ngarang, Pak. Sekarang gini, itu kan disebutkan dan firman itu adalah Tuhan, toh? Mana Tuhan, Bapak jangan ngarang, Pak. Itu tulisannya Allah, Theos, ya. Sekarang singular. Allah itu Tuhan Theos, apa bukan? Singular, L. Siapa bilang Allah itu Tuhan? Beda, Pak. Itu kesalahan terjemah seharusnya. Wal kalimatu huwa ilahun, bukan huwa Allah. Ya, jangan ngarang, Pak. Jangan ngarang, Pak. Kok ngarang? Justru kami ini tulisannya Allah begitu kok. Ya itu jelas salah itu. Kata Theos kok diterjemahkan Allah. Karena Bab, nah itulah mualaf center sama AWF hobi nyiptakan Alkitab sendiri, makanya sesat kalian macam-macam. Bukan menciptakan. Ini penipuan terjemah ini. Mana penipuan gimana? Yesus sudah dipanggil Allah. Ya, mereka memanggil Yesus sebagai Allah berdasarkan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, bahkan dari seluruh Alkitab itu Perjanjian Baru menuliskan, ya, membuktikan bahwa Yesus Allah. Makanya orang Kristen dianggap memanggil Yesus adalah Allah. Terjemahan dari kata Theos diterjemahkan dengan kata Allah itu salah besar. Seharusnya pakai ilah, ya, pakai ilah. Apa sih artinya ilah itu? Pak, kalau namanya Theos, itu artikel kata sandang, sang Theos. Al-ilah, alif lam, ya itu ngawurnya itu. Itu bukan terdiri dari kata al-ilahu. Ngawur orang Kristen itu. Kok ngawur? Ini yang ngajari ustadz saya dulu kok, Pak, yang memurtadkan saya, yang memalafkan saya. Bapak gimana? Coba mana kiai Anda? Ya, kiai tunjukkan siapa namanya, alamannya di mana? Gimana? Aduh. Mana? Jangan bohong begitu. Kok ini kalimatnya terjemahnya sudah salah kok. Kok terjemahnya salah bagaimana? Bapak tadi ngarang pada mulanya. Bapak yang suka ngarang-ngarang. Kalau saya kan sesuai tertulis. Kalau sama saya jangan asumsi, Pak. Jangan kayak Muhammad, Pak. Sama saya itu sesuai yang tertulis saja, Pak. Sudah terjemahan salah gini kok diikuti. Mikir dong. Gimana? Tak tunjukkan. Bapak tadi ngeyel bilang Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhan itu dari kata kurios, Pak. Bukan dari kata teos, Pak. Ya itu.
Kalau Tuhan. di dalam bahasa Yunani, kurios itu biasa diartikan Tuhan. Mana bilang dari Kalau mana, Pak? Theos diartikan Tuhan. Dari mana, Pak? Loh, Kan dari sudah saya mana? tunjukkan. Seharusnya Tapi- itu diterjemahkan ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan, bahasa Yunaninya Theos. Kok eyel-eyelan malah Bapak? Kok eyel-eyelan? Coba belajar yang benar toh. Kok Jadi sudah pendeta tak- kok ngawur. Kalau saya sesuai teks yang tertulis, kalau Bapak kan suka ngarang, macam Tertulis. Muhammad, hobi Ya ngarang. itu karena terjemahan yang Nih. melakukan penipuan itu.